Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya, setelah menumbuk antar muka dua medium. Berikut adalah gambar ilustrasinya. Sederhananya, proses pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya ke permukaan benda yang terkena cahaya. Proses pemantulan cahaya sangatlah unik, di mana sudut datangnya diukur dari garis normal. Proses pemantulan cahaya sendiri memiliki hukum dalam menggambarkan prosesnya. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis pemantulan cahaya. Ditinjau dari segi arah sinar pantul dan bentuk permukaan benda, terdapat dua jenis pemantulan, yaitu yang pertama, ada pemantulan teratur atau specular reflection. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi karena bekas sinar datang jatuh pada permukaan yang halus atau rata. Pada permukaan teratur pun, cahaya akan dipantulkan ke satu arah. Contoh penerapannya, kita bisa melihat wajah atau tubuh kita saat kita berada di depan cermin. Yang kedua, ada pemantulan baur atau pemantulan difus atau diffuse reflection. Pemantulan difus adalah pemantulan yang terjadi karena bekas sinar datang jatuh pada permukaan yang tidak rata atau kasar. Nah, pada permukaan ini juga cahaya akan dipantulkan ke segala arah. Contoh penerapannya, pantulan cahaya matahari yang mengenai permukaan bumi, di mana permukaan bumi memiliki permukaan yang kasar atau tidak rata, sehingga menyebabkan cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Saya Muhammad Andika Anggar Putra dari kelas 11 IPA 3. Saya di sini akan menerangkan bagian hukum pemantulan cahaya atau aturan dalam pemantulan cahaya. Yang pertama, yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar yang mana ketiganya berada dalam satu titik potong dalam bidang pantulnya, seperti gambar yang ditampilkan. Yang kedua, sudut pantul cahaya. Sudut pantul cahaya nilainya sama besar dengan sudut datangnya cahaya. Untuk memahami lebih jelasnya terdapat dalam ilustrasi yang ditampilkan. Tetapi dalam gambar tersebut, ilustrasi yang ditampilkan yaitu bidang pantul yang sangat ideal di mana pantulan cahaya berada di permukaan bidang bukan pada dasar bidang pantul. Tetapi cermin yang biasa kita gunakan tidak seperti dalam ilustrasi yang ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Muharam dari kelas 11 IPA 3 dari kelompok 5. Kali ini dalam video ini saya akan membahas pembahasan soal mengenai pemantulan cahaya. Nah, yang perlu kita ingat tentang soal pemantulan cahaya ini hanya satu rumus saja. Yang paling penting yaitu θr sama dengan θi. Yang dimaksud dengan θr tersebut adalah sinar yang datang, dan kemudian yang kedua θi itu adalah sinar yang dihasilkan dari pemantulan tersebut. Sebagai contoh, jika kita mau kasih senter ke kaca, nah senter yang kita kasih itu disebut dengan cahaya senter itu disebut dengan θr. Sedangkan hasil pantulan dari cermin tersebut adalah θi. Kita lanjut aja ke pembahasan soal. Pembahasan yang pertama, di sini kita menggunakan soal yang simpel terlebih dahulu ya, supaya kita semua tahu konsep dari pemantulan cahaya. Di sini diketahui terdapat dua buah cermin 1 dan cermin 2 yang saling berdekatan sehingga membentuk sudut 120 derajat. Nah, selain itu juga diketahui terdapat pancaran cahaya yang memantulkan cahayanya ke cermin 1. Di sini terbentuk juga sudut 30 derajat. Nah, setelah itu juga diketahui garis N atau garis normal yang berpotongan alias tegak lurus dengan cermin 1. Sehingga di sini terdapat sebuah sudut siku-siku di mana jumlah sudut siku-siku adalah 90 derajat. Jadi kita bisa mengetahui θ i dari cermin pertama ini dengan cara mengurangi 90 dengan 30. Jadi hasilnya 60. Dan di sini kita juga bisa langsung mengetahui θr dari cermin pertama ini dengan cara pertama kita perlu menggambar terlebih dahulu seperti ini.
Nah, di sini sesuai dengan rumusnya, rumus pemantulan cahaya, kalau theta R sama dengan theta I. Ya. Jadi, kalau misalkan theta I-nya sama dengan 60, berarti kita mengetahui theta R-nya juga 60. Di sini juga terbentuk lagi sudut siku-siku, berarti 90 dikurangi 60 adalah 30. Selanjutnya, kita bisa melihat di sini terdapat sebuah segitiga, di mana segitiga itu memiliki total sudut 180 derajat. Jadi kita tinggal menambahkan 120 ditambah 30 jadi 150, dan total dari segitiga itu kan 180 dikurangi 150, hasilnya 30. Jadi sudut di sini 30. Di sini juga berarti termasuk hasil dari theta R1 menjadi theta I di cermin kedua dengan cara membuat kembali si garis normalnya. Di sini kita buat ya. Setelah dibuat, kita bentuk sudut lagi supaya memperjelas. Di sini terdapat sudut siku-siku dan 90 dikurangi 30 adalah 60. Selanjutnya kita balik lagi ke rumus yang ini. Kita buat lagi garis di sini sehingga di sini bisa sesuai dengan theta I-nya. Di sini theta R-nya adalah 60. Sehingga hasil akhirnya yang ditanyakan adalah theta R di cermin kedua berapa? Theta R di cermin kedua adalah 60. Gampang bukan? Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Di sini mungkin lebih rumit karena terdapat kaca 3 buah dan pemantulannya ada beberapa kali pemantulan. Pertama-tama yang seperti yang ada di video pertama itu, kita harus mengetahui dulu apa saja yang ada di dalam soal. Yang pertama ini ada diketahui sinar masuk yang membentuk sudut 60 derajat. Dan juga di sini terdapat sudut dari kaca 1 dan kaca 2 alias cermin 1 dan cermin 2 membentuk 100 derajat dan cermin 2 dengan cermin 3 membentuk 120 derajat. Di sini ditanyakan adalah theta R dalam cermin ketiga. Jadi kita perlu mencari yang ada di sini. Tanda tanya. Ya. Kita lanjut. Pertama-tama kita lihat di sini ada theta I dari cermin 1 sudah diketahui nih. Berarti kembali lagi ke rumus awal, yaitu theta I sama dengan theta R alias sudut yang membentuk karena sumber cahaya akan sama dengan hasil sudut pantulan cahaya. Jadi di sini kita bisa masukkan 60 derajat. Nah, karena di sini membentuk sudut siku-siku, jadi kita bisa mengurangi 90 dengan 60 derajat, yaitu 30 derajat. Nah, selanjutnya di sini terbentuk juga sebuah segitiga, di mana segitiga itu jumlah total sudutnya adalah 180 derajat, sehingga kita perlu mengurangi 180 dikurangi 100 dan juga dikurangi 30. Jadi totalnya di sini ada 50 derajat. Nah, kembali lagi di sini di cermin kedua. Cermin kedua kita membentuk juga di sini ada garis normal atau garis N yang membentuk sudut siku-siku jika bertemu dengan C2 karena cermin kedua tegak lurus dengan N. Karena berbentuk siku-siku di mana total sudut siku-siku adalah 90 derajat, jadi kita mengurangi 90 dengan 50 yang tadi. Di sini hasilnya adalah 40 derajat. Kembali lagi ke rumus awal, theta 1 sama dengan theta 2. Jadi 40 derajat, di sini juga ditulis 40 derajat. Nah, setelah itu sama seperti yang awal, 90 dikurangi 40 hasilnya 50 derajat. Nah, di sini juga di cermin ketiga membentuk sebuah segitiga kembali, di mana yang pertama ada 120 derajat sudut pertama ya, yang sudut keduanya ada 50 derajat. Jadi 180 derajat dikurangi 170 derajat, hasilnya 10 derajat. Nah, ini udah hampir sampai di hampir menemukan jawaban akhir.
di sini kita membentuk lagi sebuah garis N atau garis normal, sehingga di sini terbuat kembali sudut siku-siku yang totalnya adalah 90. Nah, 90 yang tadi dikurangi dengan 100 dari hasil segitiga yang kedua ini. Jadi 90 kurangi 10 adalah 80 derajat. Kembali ke soal pertama yang tadi, rumus yang pertama, jadi 80 derajat, di sini juga 80 derajat. Sehingga jawaban terakhir adalah theta R atau theta hasil pemantulan dari cermin ketiga adalah 80 derajat. Nah, ini untuk mengambil kesimpulan dalam mengerjakan pemantulan cahaya. Yang penting dan yang paling utama seperti di video soal pertama itu, kita harus teliti dengan sudut-sudut yang ada di sekitar kaca tersebut. Kita juga harus teliti melihat soal dan juga menghitung hasil sudutnya.